Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li wazziran min ahli. Hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Suatu ketika Umar bin Khattab itu mengambil ranting kayu, kemudian berbicara pada ranting kayu tersebut, alangkah bahagianya aku andai aku sepertimu. Alangkah bahagianya aku andai aku tidak dilahirkan oleh ibuku. Kenapa? Karena tidak akan ada amalanku yang akan dihisap oleh Allah. Tidak akan ada perbuatanku yang akan aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Beliau juga pernah mengatakan, andai semua umat manusia masuk ke dalam surga, andai semua umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga kecuali satu orang, aku khawatir yang satu orang itu adalah aku, kata Umar. Maka mari belajar dari Umar bin Khattab untuk terus istiqomah di dalam kebaikan tanpa merasa cukup atas kebaikan yang kita tanam. Dalam agama kita ada anjuran kun indan naf sarrun nas, untuk kita melihat diri kita, memandang diri kita, mengintrospeksi diri kita sebagai orang yang hina. Mengapa? Karena sungguh dengan merasa hina kita akan terus menggarap semua kebaikan. Kita akan terus melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kita masih jahat. Kita akan terus melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kita masih merasa belum baik. Karena dengan merasa bahwa diri kita belum baik, maka kita akan terus melakukan kebaikan. Ketika kita sudah menanam kebaikan, kemudian kita merasa cukup atas kebaikan itu, sungguh pada saat itu kita berada pada kondisi tidak baik. Kenapa? Karena kita sudah merasa cukup atas kebaikan yang kita lakukan, padahal kebaikan yang kita tanam itu belum tentu cukup untuk kita jadikan bekal. Maka seharusnya kita kembali melihat bagaimana Syekh Auliyah Abdul Qadir Jalani pernah mengajarkan kepada kita. Ketika engkau melihat anak kecil, jangan pernah engkau beranggapan bahwa engkau lebih baik daripada anak kecil tersebut. Engkau merasa lebih mulia daripada anak kecil tersebut. Karena engkau merasa lebih banyak ibadah daripada anak kecil tersebut, lebih banyak melakukan kebaikan daripada anak kecil tersebut. Tapi pandanglah pada anak kecil tersebut yang bersih dari dosa. Sedangkan kita yang sudah besar, kita yang sudah dewasa, itu sungguh sangat bergeliman dosa. Hanya saja Allah masih menutupi dosa-dosa kita. Hanya saja Allah masih menutupi aib-aib kita. Begitu pula ketika kita melihat ahli maksiat. Ketika kita melihat orang yang dalam pandangan mata kita itu banyak melakukan dosa, jangan pernah kita tenggelamkan pikiran di dalam diri kita bahwa kita lebih baik dari mereka, bahwa kita lebih mulia dari mereka, apalagi sampai menganggap bahwa mereka lebih hina daripada diri kita. Karena sungguh yang menjadi penilaian di sisi Allah adalah innamal a'malu bil khawatim. Yang menjadi penilaian adalah apa yang ada di akhirnya. Dan kita tidak bisa menjamin diri kita apakah kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah kah, atau justru dalam keadaan su'ul khatimah. Bisa jadi yang ahli maksiat tadi, yang banyak kita memandang dia melakukan dosa, itu di akhir kehidupannya ia bertaubat kepada Allah, kemudian ia kembali dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan diri kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah ataupun husnul khatimah. Karena bisa jadi kita ini yang merasa baik, kita yang merasa lebih baik daripada orang lain, justru kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, karena ada kesombongan yang muncul di dalam diri kita. Pemirsa,
Al-Fityan TV yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita untuk terus istiqomah melakukan kebaikan. Terus melakukan kebaikan. Apalagi dengan momentum bulan suci Ramadan ini, seharusnya kita manfaatkan untuk menanam kebaikan tanpa pernah merasa bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Sekali lagi saya ulangi, mari kita untuk terus melakukan kebaikan tanpa pernah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama kita diajarkan untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba ke dalam kebaikan. Juga di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Diperintahkan kepada kita untuk bersegera menuju ampunan Tuhan dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mengapa di dalam agama kita selalu kita dianjurkan untuk bersegera menuju ampunan Tuhan, berlomba-lomba ke dalam kebaikan? Karena kita tidak bisa menjamin diri kita esok apakah masih diberikan kesempatan oleh Allah. Maka manfaatkan diri kita saat ini selama diri kita saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh umur kita yang sesungguhnya adalah saat ini. Saat kita masih menghembuskan napas. Usia kita yang sesungguhnya, umur kita yang sesungguhnya adalah sekarang. Saat mata kita masih menangkap cahaya. Usia kita yang sesungguhnya adalah sekarang. Saat suara masih ditangkap oleh telinga kita. Saya ulangi bahwa usia kita yang sesungguhnya adalah sekarang. Saat suara masih ditangkap oleh telinga kita. Maka manfaatkan saat ini, karena esok hari belum tentu Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Suatu ketika Syekh Hasan Basri pernah mengantar jenazah. Tapi ada yang luar biasa pada diri beliau. Beliau saat mengantar jenazah itu tidak pernah terlepas dari lisannya itu zikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tiba-tiba ada anak muda yang mendekati beliau, kemudian mengatakan, wahai imam, kenapa dari tadi saya perhatikan Anda terus berzikir kepada Allah, tidak pernah terlepas dari lisan berzikir kepada Allah saat kita mengantar jenazah ini. Apakah ada anjuran untuk itu? Apakah ada perintah untuk itu? Sehingga Syekh melakukan hal tersebut. Kemudian Syekh Hasan Basri mengatakan, wahai anak muda, ini tidak ada kaitannya. Apakah ini anjuran ataukah ini perintah? Tetapi satu hal yang ingin saya ajarkan kepadamu, bahwa andai jenazah yang kita antar tersebut itu saat ini dibangkitkan oleh Allah, kira-kira apa yang akan dia lakukan ketika saat ini ia diberikan kembali kesempatan oleh Allah untuk hidup? Apakah dia akan melakukan kebaikan? Apakah dia akan meningkatkan kualitas ibadahnya? Atau justru dia akan melakukan maksiat? Kemudian anak muda itu mengatakan, pasti saat ia diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk hidup, dia pasti akan memperbanyak melakukan ibadah. Dia pasti akan menghindari maksiat. Kenapa? Karena Allah sudah memperlihatkan kepadanya kebaikan atas ibadah yang dia lakukan. Maka Syekh Hasan Basri mengatakan, betul apa yang engkau sampaikan anak muda. Maka posisikanlah dirimu, andai engkau yang menjadi jenazah tersebut, kemudian saat ini engkau diberikan kembali kesempatan oleh Allah, maka manfaatkan kesempatan ini. Manfaatkan apa yang Allah berikan kepadamu saat ini untuk engkau meningkatkan kualitas ibadahmu kepada Allah, untuk engkau melakukan berbanyak, untuk istiqomahkan dirimu di dalam melakukan kebaikan. Karena Allah menjanjikan bagi orang yang istiqomah di dalam melakukan kebaikan, hal jazaul ihsanu illal ihsan. Tidak ada balasan bagi yang melakukan kebaikan kecuali kebaikan pula yang akan Allah hadiahkan kepadanya. Pemirsa Al-Fityan TV yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita saat ini untuk terus istiqomah di dalam melakukan kebaikan, agar Allah hadiahkan kebaikan yang lebih kepada diri kita tanpa pernah memandang diri kita orang yang paling baik.
Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.